Balik lagi sahabat lantas bersama saya di Lapor NTMC. Lagi-lagi saya akan melihat beberapa kiriman video dari kalian. Video apa ya yang akan membuat saya mengelus dada atau menepuk jidat? Astagfirullah, astagfirullah. Halo, saya Brigadir Sarah di Lapor NTMC. Daripada berlama-lama lagi, yuk kita lihat satu-satu video kiriman dari sahabat lantas berikut ini. Let's go! Video pertama nih sahabat lantas dari @Putra Purwantika. Katanya lagian udah tahu emergensi buru-buru lah, ini malah slow. Apa nih yang slow? Kita lihat yuk. Oh, saya juga udah lihat ini videonya. Aduh, greget juga sih ngelihat si mobil merah ini ya. Kok nggak ada rasa empati untuk cepet-cepet gitu minggir, karena si mobil pemadam ini kan buru-buru ya, dia mau lewat. Udah tahu nih ada kebakaran yang harus dipadamkan, bukannya minggir tapi malah menghalangi jalan. Tapi mobil pemadamnya juga sepertinya tersulut api ya, karena langsung ngasih pembelajaran dengan cara menabrak mobil yang ada di depannya ini. Nah, bagi pengendara mobil, jika memperlambat atau menghalangi kendaraan yang patut didahulukan sesuai ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf D atau tata cara berhenti dan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf E, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Jadi sahabat lantas, jika bertemu dengan kendaraan darurat yang patut didahulukan di jalan seperti ambulans atau juga pemadam kebakaran, maka usahakan ya untuk segera untuk memberikan jalan kepada mereka untuk melintas. Nah, video kedua nih ada kiriman dari @Andika Swasono. Katanya kalau nabrak bukan dibawa ke bengkel tapi bawa ke Jepara. Jepara nih kayu-kayu nih, apa ya videonya? Oh, mobil kayu. Wah, antik ya. Ya. Lucu ya sahabat lantas, mobil kayu yang biasa kita lihat jadi pajangan di rumah, ternyata malah ketemu aslinya nih di jalan. Sekedar mengingatkan nih, tapi sahabat lantas, modifikasi itu boleh banget, tapi jika kamu punya mobil yang dimodifikasi berlebihan seperti ini, mengubah tipe aslinya, jangan lupa untuk melakukan uji tipe lagi ya sahabat lantas, supaya polisi bisa memastikan keabsahan kepemilikan mobil kamu dan kelayakan mobil. Jadi jika di STNK-nya masih tertulis Toyota Avanza warna silver, berarti data kendaraan tidak sesuai fisik yang ada nih. Ini bisa dianggap pelanggaran administratif dan mobil bisa dianggap tidak sah beroperasi di jalanan umum. Sesuai dalam Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 52 Ayat 3 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Ingat ya sahabat lantas, keren di jalan sih diperbolehkan banget, tapi lebih keren lagi jika kamu mengikuti tata tertib lalu lintas. Sahabat lantas, kita lanjut yuk ke video yang ketiga, kiriman dari @simayafav. Katanya, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Mbak mau ikut balap motor kah? Liriknya sih lirik lagu ya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Kita lihat videonya deh. Wah, aduh, ini mah Valentino Rossi juga kalah. Takut warung seblaknya tutup ya. Aduh, saya jadi pengen juga nih beli seblak. Tapi Mbak, lebih baik nih jangan ngebut deh. Coba diperlambat lagi sedikit supaya lebih aman nanti makan seblaknya. Tertulis dalam Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 287 Ayat 5 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf G atau Pasal 115 huruf A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Saya juga perhatikan kok plat nomor belakangnya
uangnya hilang ya? Nih, dalam Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 280, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Wih, banyak nih dendanya, bisa beli seblak berapa poros itu. Kita lanjut yuk ke video yang keempat dari kiriman @iqbagol28. Katanya si pengendara mau marah tapi dia yang salah. Kalau begini deh, dia yang salah, dia yang marah. Kalau jalan di Bogor atau mungkin di beberapa kota itu ketika kita di trotoar kita harus sama kendaraan di belakang kita. Kenapa? Karena kendaraan di belakang kita ini lebih punya hak ternyata. Ini sedangkan trotoar. Oh ya. Saya salut nih sama abangnya, pura-pura nggak tahu ya dia, tapi pemberani juga nih demi mengingatkan si pengendara motor. Kenapa ya? Ada aja loh pengendara motor yang nggak sabaran. Udah tahu kan trotoar itu khusus untuk pejalan kaki aja, bukan untuk pemotor. Sesuai Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 275 ayat 1, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Kita lanjut yuk sahabat lantas ke video yang kelima, kiriman dari @rubyRhero. Nyalipnya nggak diperhitungkan, tapi kok pada nyalahin bus ya? Kita lihat yuk videonya. Aduh. Nih ya sahabat lantas, kalau mau nyalip kendaraan itu harus berhati-hati karena kalau kayak di video tadi nih, si pengendara sepeda motor ini kan mepet banget ya sama si bus, dan harus diperhitungkan juga nih gerak-gerik pengendara lainnya. Apakah dia mau rencana nyalip juga atau dia stay pada jalurnya? Tapi saya lebih salvo ke anak-anak yang pada bawa motor tapi kok yang nggak pakai helm banyak lagi. Aduh. Yuk kita lanjut lagi yuk ke video yang keenam daripada mikirin si pengendara-pengendara motor yang nggak pakai helm tadi. Video keenam ada kiriman dari Azhar Rizky. Kapan sih ibu-ibu merasa bersalah? Kayaknya enggak deh. Aduh, si ibu main belok kiri aja nih dari arah kanan, salah perhitungan lagi. Emang ya, ras terkuat di bumi ini sulit dijelaskan dan ternyata dua-duanya juga nggak pakai helm nih. Ingat ya sahabat lantas, untuk pengendara yang tidak memakai helm SNI pada pasal 291 ayat 1, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 8, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan terakhir, untuk selalu memperhatikan keamanan jalan di pasal 294 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang akan membelok atau berbalik arah tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Dan ya, jadi pasal bertumpuk deh sahabat lantas, padahal uang dendanya ini loh bisa buat beli sayur loh Bu. Yuk sahabat lantas kita lanjut ke video dari @haicalardi20. Lah malah terbang si bule. Oke. Aduh. Ya. Untung nih si bulenya pakai helm ya, dan udah berhati-hati juga nih di awal walaupun endingnya malah melayang ke semak-semak. Lucu ya, tapi si bule jadi agak grogi mungkin dan sedikit kaku, mungkin juga nggak fokus kali ya, makanya nyetirnya agak ya begitu deh. Dan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
Sepertinya bule ini juga belum fasih ya sahabat lantas berkendara menggunakan motor, atau jangan-jangan dia juga belum punya SIM resmi nih kayaknya. Pada Undang-Undang LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 281 yang berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Nah, itu dia tadi deretan video-video kiriman dari sahabat lantas yang sukses sekali membuat saya antara greget, elus dada, tepuk jidat sampai ada. Tapi balik lagi ya sahabat lantas, dari semua kejadian itu kita dapat belajar bahwa keselamatan di jalan bukan cuma soal bisa nyetir, tapi soal sikap dan tanggung jawab kita juga sebagai pengguna jalan untuk menghargai pengguna jalan lainnya. Terima kasih ya sahabat lantas sudah mengirimkan video laporannya. Silakan kalau kalian punya video laporan lainnya bisa kirim melalui DM Instagram @korlantaspolri.ntmc ya sahabat lantas, dan pantau terus untuk informasi terupdate lalu lintas melalui website korlantaspolri.go.id. Saya Brigadir Sarah, sampai jumpa di lapor NTMC selanjutnya. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi.